Mainnya di podcast Kaisang biasanya podcast ya. Kaisang memang. Karena kita lebih sukanya main sama rezim kan. Iya. Karena saya ingin menguasai Indonesia loh. Luar. Ini batu loncatannya. Awal-awal dia pelayanan, ku inget banget dia kendaraannya cuman Honda Kirana. Diangkat lagi jadi seorang petinggi di gereja tersebut. Tiba-tiba datang turun dari Alphard. Wah, cepet banget perkembangannya. Cuannya banyak banget ya guys. Dosa gak sih kayak gitu? Seorang pendeta tuh boleh gak memperkaya diri melalui rumah ibadah? Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembayang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri nyanyi tepuk tangan, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi AMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama Pendeta Gilbert Lumondong mencoba membandingkan zakatnya umat muslim yang jelas-jelas itu diperuntukkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Orang miskin, orang susah, bahkan sebagian ya, itu untuk membantu orang-orang yang non-muslim. Bukan hanya untuk muslim, tapi ada sebagian zakat itu yang dibantu untuk teman-teman kita yang non-muslim. Berbeda tentunya dengan perpuluhan. Tetapi terus dibandingkan oleh Gilbert. Seakan-akan perpuluhan mereka itu luar biasa. Seakan-akan dengan uang mereka, mereka bisa menyogok Tuhan. Bisa mensucikan dosa-dosa mereka. Bayangkan. Dengan uang, mereka pikir semuanya bisa mereka beli. Ngeri sekali ya. Ngeri sekali ajaran tersebut. Jadi saya nggak tahu apakah ini memang ajaran Kristen atau ajaran karangan dari Pendeta Gilbert Lumondong. Karena kalau saya dengar ya ini dari pendeta-pendeta yang lain, itu perpuluhan itu tidak benar. Yesus tidak pernah mengajarkan perpuluhan itu. Bahkan gara-gara perpuluhan, gara-gara orang-orang, oknum-oknum seperti Pendeta Gilbert, itu membuat banyak orang yang sebelumnya pelayanan di gereja, yang sebelumnya bergereja, itu memutuskan keluar. Memutuskan tidak ada mau lagi.
ya tidak mau lagi bergereja, tidak mau lagi berhubungan dengan orang-orang yang sok rohani ini. Mereka bilang apa? Banyak orang-orang yang casingnya sangat religi, ngomongnya tentang firman Tuhan, pakaiannya, wah, seakan-akan udah paling suci, dikit-dikit posting tentang firman Tuhan, nasihati orang luar biasa, tapi ternyata kelakuannya di luar, kelakuan sesungguhnya itu nggak benar. Tukang minum, bahkan ada yang having sex, ada yang seks bebas, ada yang cabul dan sebagainya. Ini menurut kesaksian, kesaksian salah satu orang yang pelayanan di dalam gereja, dan kita akan putarkan. Saya akan putarkan sebagai bukti, karena kalau nggak nanti Polycarpus dan Laskarya bilang gini, wah kamu fitnah, sembarangan kamu ngomong, kurang ajar, menjelek-jelekan gitu kan. Kita putar teman-teman. Kita beda dengan mereka, santai saja. Kita akan putar, kita akan bongkar semua, dan ini dari sebelah ya, dan yang ngomong bukan kaleng-kaleng, kecuali saya asal ambil orang gitu kan, yang kalian nggak kenal gitu. Bahkan HTD yang sudah dikenal oleh banyak orang, itu aja difitnah. Itu dibilang apa? HTD adalah ciptaan Julius. HTD ngomong atas pesanan HMC, semua HMC yang produsernya. Kan kurang ajar. Bahkan gelar pendeta HTD itu dibilang saya yang kasih. Luar biasa ini memang fitnah-fitnahan orang-orang Polycarpus ini. Dan di sini saya akan tampilkan pendeta yang benar-benar terkenal ya. Benar-benar terkenal. Jadi ada 2 pendeta, 1 hamba Tuhan yang pelayanan dan memang di dalam gereja itu punya posisi penting lah. Yang pertama kita akan dengar ya, kita akan dengar tentang, tahu tentang apa teman-teman? Tentang bagaimana gereja mengeksploitasi jemaatnya. Yang dieksploitasi dalam hal ini keuangan ya. Kita nggak ngomong tentang seks atau yang lain gitu. Nanti di lain kesempatan kita baru bahas eksploitasi seks. Tapi ini kita bahas eksploitasi keuangan. Bagaimana mereka memberikan kesaksian bahwa banyak sekali orang-orang yang memutuskan untuk keluar gereja agar mereka bisa mempertahankan kewarasan mereka. Jadi mereka keluar gereja bukan supaya pindah agama, bukan karena kepahitan, bukan karena tidak percaya lagi dengan Yesus, tapi enggak. Mereka keluar untuk mempertahankan supaya mereka tetap waras. Supaya mereka tetap bisa punya iman. Supaya mereka tetap punya iman, mereka keluar. Karena kalau mereka tetap di dalam gereja, iman mereka akan hancur. Kenapa imannya hancur? Karena mereka lihat, ternyata di dalam tempat yang disebut rumah Tuhan, itu terjadi hal-hal yang luar biasa jahat. Jadi daripada Anda jadi berpikir Kristen yang nggak benar, ya udah mending keluar. Dan hal ini sudah pernah saya dengar juga ya, dari beberapa teman-teman, termasuk kemarin Jesselyn bilang dia memutuskan jadi ateis, karena kalau dia tetap di dalam gereja, dia bisa gila. Ya, dia bisa gila, jadi dia putuskan keluar. Karena memang ngeri sekali ternyata di dalam. Ya, ngeri sekali, dan kita akan dengar, ini kesaksian dari pendeta Brian Siawarta, yang ternyata orang tuanya juga pernah menjadi tokoh penting dalam pelayanan gereja, bahkan dia sendiri jadi pendeta, jadi dia tahu sekali. Terus yang kedua, pendeta Yeri Patinasarani. Ya, jadi pendeta Yeri Patinasarani ini salah satu pendeta yang cukup terkenal juga, dan merupakan teman dari Mel Atok. Terus yang ketiga adalah Denny. Denny ini adalah seorang full-timer di gereja, hamba Tuhan di gereja, yang posisinya udah bagus lah. Posisinya sudah luar biasa, bahkan sebenarnya sudah bisa jadi pendeta, tapi dia memilih enggak. Daripada nanti jadi aneh-aneh, dia memilih keluar. Lebih bagus dia menjelaskan kekristenan dari luar, dan dia gabung ke podcastnya Kaisang. Ya, jadi ini bukan tokoh main-main. Yang bisa perintah si Denny mungkin Kaisang, kalau saya nggak bisa. Jadi jangan nanti Polycarpus bilang, wah Denny itu kamu yang suruh ngomong, kan itu kerjaan HMC lagi gitu kan. Wah luar biasa ya, kalau saya bisa memerintah anak buahnya Kaisang. Luar biasa sekali kalau gitu. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana mereka membongkar. Ya, mereka membongkar eksploitasi yang dilakukan oleh gereja kepada para jemaatnya. Tapi Dan, lu duduk di sini dalam perjalanan iman lo nih kan. Kalau kita kan udah sering kita mengeluarkan keresahan-keresahan hati kita yang berhubungan dengan benturan dan
slicing antara perjalanan iman dengan hal-hal yang berbau agamawi gitu kan. Dalam lu sendiri tadi kan baru cerita bagusnya tuh. Banyak gak sih di depan keresahan-keresahan atau kekecewaan-kekecewaan terhadap mungkin I don't know, orang yang merepresentasikan Tuhan, institusi yang membuat perjalanan iman ini Goyah. lebih menarik dan kadang sulit. Wah, ini agak nyerempet ya guys ya. Aku nggak tahu. Ini ada backingan nggak sih di sini? Kan nggak ada nama yang keluar. Oh iya benar-benar. Keresahan. Kalau keresahan gue sebenarnya jujur ada. Ada banget tentang gereja, tentang seseorang yang represent Tuhan gitu loh. Kita disclaimer dulu ya. Kita di sini tidak mencoba menjelekkan siapapun, apapun, nggak mencoba menjelekkan atau bahkan meninggikan server tertentu. Iya. Tidak mencoba menjelekkan atau meninggikan institusi, organisasi, gereja tertentu. Tapi kita cuma mau datang dengan rasa aman dan mengeluarkan keresahan dan kenyataan yang terjadi sesuai dengan perjalanan iman kita masing-masing. Kalau akhirnya ada yang melihat suatu server lebih naik atau turun karena kenyataan yang ada seperti itu, ya itu bukan tujuan kita. Itu adalah ya apa yang kalian bisa belajar. Tapi kalau tidak disuarakan dan kita tidak at least bisa mengeluarkan dan memprosesnya, maka kita nggak mau hal-hal ini menghambat perjalanan iman dan kehidupan kita terhadap Tuhan yang seharusnya dibantu oleh perjalanan itu dibantu oleh institusi agamawi, tapi jadi malah menghambat gitu kan. Jadi ya kita disclaimer dulu aja ya. Jadi with that silakan. Ya sebenarnya kalau lumayan, maksudnya orang-orang yang tadi gue bilang ya, maksudnya yang merepresent Tuhan atau enggak yang gereja yang bikin gue kok begini ya, sebenarnya ada banget gitu loh. Jadi awal-awal gue masuk Kristen gitu kan, gue kan juga masih ngacak-ngacak gereja mana yang mau gue datengin ya gitu loh. Ya ada aja kayak misalnya kayak nggak usah jauh-jauh lah, kayak gue ngeliat orang-orang terdekat gue tuh pelayanan di gereja. Wah kalau ngeliat Instagramnya tuh kayak wah ini orang nih auto surga nih bener nih. Udah punya klaster di Taman Eden nih pikir gue nih. Taman Eden Residence sih udah punya dia nih pikir gue. Tapi kalau udah hari biasa, hari normal, apalagi malam minggu, lo kok kayak gini kehidupannya ya kan? Masih minum, ya kan? Masih having sex secara bebas tanpa ikatan pernikahan itu kayak, wah, anjir kok begini banget ya? Karena oke, gue banyak melihat orang seperti itu, tapi tidak yang sereligi itu bungkusannya. Oke. Cuman dia dengan bungkusan sereligi itu, kenapa dibalik itu kok dia seperti itu? Iya. Apakah dia secara langsung dia ngelawan Tuhan gak sih mikir gue? Kan gue jadi ragu kan, jadi kayak apa dengan satu orang seperti itu, apakah orang-orang lain yang di circle tersebut seperti itu juga? Oh jadi Ya lu kan- jadi lu berasumsi jangan-jangan Jadi berasumsi gue kan. template nih semua nih. Iya kayaknya template nih. Jangan sampai ketika gue masuk ke circle tersebut, gue malah terjerumus seperti itu. Aku kan tidak mau dong, ya kan? Aku kan masuk Kristus karena pengen hidup suci. Gitu loh. Cuman itu di kepala gue sama orang yang terlalu, yang kita pernah bahas kali ya waktu itu yang pengkultusan individu itu. Nggak bilang orang benar-benar melihat seorang pemuka agama tuh udah layaknya Tuhan. Gitu loh. Itu kayak kadang tuh kita sekarang suka lihat ya kadang di Instagram tuh fenomena-fenomena orang yang begitu memuja seorang pemuka agama, ya kan? Tapi dia lupa sedangkan pemuka agama itu ciptaannya dari Tuhan gitu loh. Kenapa orang jadi berharapnya tuh sama orang tersebut, bukan sama Tuhannya gitu loh. Itu yang jadi pikiran gue kadang tuh, gue ke beberapa gereja A, B, C tuh juga beberapa seperti itu. Gitu loh. Tujuan mereka ke gereja itu buat Tuhan apa buat si pemuka agama tersebut gitu ya kan? Standar kerohanian kan ditaruh di mana? Aktivitas. Bro, lu gimana kabar? Ya puji Tuhan udah mulai choir nih, ya kan? Kan ditaruh di situ. Itu juga aktivitas ada tingkat sakralnya. Kalau lo jiwa baru ya lo asyar dulu lah, dites dulu. Nah, glitter dulu. Nah itu kan gulungan-gulungan yang dibangun terus sehingga kalau gue sih tadinya gue resah di situ. Tapi gue ternyata lebih resah bahwasanya banyak banget orang yang akhirnya berkerumun karena resah ini dan punya trust isu ini.
Dan akhirnya mereka membangun culture sendiri aja. Gitu. Maka muncullah pria berjubah. Oh enggak bercanda. Bercanda enggak. Tapi mungkin gue akan melakukan hal yang sama untuk menjaga kewarasan gue. Gitu loh. Makanya ada satu statement yang banyak orang nggak suka yang pernah gue lontarkan, bahwasanya orang keluar pelayanan sekarang dengan alasan yang berbeda. Dulu mungkin karena kekurangan iman, sekarang justru karena mempertahankan iman dalam tanda kutip. Wow. Karena apa? Karena harus menjaga kewarasan kita. Ketakutan menjadi sama. Jadi muncullah kelompok-kelompok orang yang gue jadi ini aja lah. Pemain luar aja deh. Bukan main aman, main luar lagi gitu ya. Tapi itu kan keresahan yang akhirnya termanifestasi di berbagai hal munculnya gitu. Nah maksud gua gini, bahwasanya pertama ya nggak apa-apa juga. Orang mah kalau terluka aja, bukan kita enggak saya harus positif, saya harus oke, nggak juga. Lu nggak apa-apa juga, lu kesel, lu iri nggak apa-apa juga. Tapi kan paling nggak jangan jauh-jauh lah mainnya gitu loh. Masih ada kok yang kelas-kelas yang nggak terlalu seperti itu, lu bisa join juga. Nah sebenarnya tuh keresahan kita juga sih mengenai safe space ini gitu, supaya orang-orang nggak muncul lah barisan sakit hati, capek juga bro. Iya kan. Akhirnya tapi kita bisa menghandle karena kita kan butuh disupport. Nah yang support ini kebetulan lagi begitu. Terus siapa yang support gue? Akhirnya kita modif diri gue sendiri aja yang iya kalau bener. Kalau ternyata kepala di bawah kaki di atas kan, waduh. Yang negur sendiri, yang evaluasi sendiri gitu. Nah makanya sebenarnya safe space ini adalah keresahan itu sih, bahwa udahlah kita nggak bisa pungkiri ada orang-orang yang capek dengan agama. Capek dengan pemuka agama, capek dengan literasi agama. Bukan mau menista atau menghina, cuma lelah aja. Lelah dan capek gitu. Jadi di ini kayak udah nggak ada energi aja gitu. Gue sempet justru malah saking lelahnya tuh gue, ini sebelum pandemi ya, ada kali hampir setahun gue nggak mau gereja. Karena gue ngeliat template tuh kayak sama gitu loh. Sedangkan gue datang ke gereja itu kan gue membutuhkan. Ya kalau bahasa simpelnya siraman rohani lah, kasar gitu loh. Bukan siraman angan-angan mimpi. Iya kan? Karena banyak pendetanya kadang tuh ngasih siraman angan-angan mimpi yang begitu besar ke depannya gitu loh. Sedangkan kalau kita ngikut Yesus kan nggak segampang itu hidup. Iya kan? Lu kalian harus berdoa, kita ikut tetap memuji muliakan nama Tuhan, jadikan Tuhan sebagai epicentrum kehidupan kalian gitu tuh. Kalian pasti akan gini-gini, tahu. Tapi jangan kasih angan-angan mimpi terus dong. Karena muji Tuhan dengan kondisi kelaparan juga sulit ya. Iya, lu orang udah lapar nih. Lu kayak gitu bukannya percaya Tuhan malah percaya setan. Rasanya levelnya dia ada level ini intermediate. Udah tinggi ya. Gue lebih percaya mbak McD lama-lama daripada pemuka agama. Tapi kan ya makanya gue rasa orang tuh sangat relate dengan lu. Orang mau benci lu kayak apa, kemunculan lu tuh melahirkan sesuatu yang relate. Jadi orang kadang mentertawakan dirinya sendiri ketika ngelihat konten-konten lu gitu, bahwa bahasanya gue sebel tapi kok bener, ya kan, gue nggak suka kok muncul lagi, kirain udah tobat lu kok ada lagi yang lebih parah, kok digulung terus gitu, ya kan, kapan nih baju nih kalau bisa disimpan dipakai terus. Gitu. Tapi Pastor Brian gimana melihat itu semua fenomena yang pengkultusan individu, menjual kemegahan gereja segala macam, dari sudut lu kayak gimana? Gua mungkin bisa bilang gua cukup beruntung. Karena apa? Jadi gue actually cerita gue mirip-mirip sama lu tuh, background Chinese banget kan, Buddha, Konghucu apalah. Nyokap gue umur 4 tahun, nyokap gue kena sakit tulang punggung, nggak bisa sembuh. 6 tahun lamanya, makin lama makin sakit. Pada saat itu temen dia kenal Tuhan, datang doa. Ya pas masih sakit dia menerima Tuhan Yesus dan berharap berdoa dia akan disembuhkan. Singkat cerita sembuh total. Bahkan dokternya yang MRI dulu ada sakit, abis itu 6 tahun kemudian di MRI lagi di Singapura tuh, dokter tulang dan syaraf yang top di Singapura, orang Buddha juga. Dia yang ngelihat gambarnya, dia yang nanya, lo orang Kristen bukan? Gitu, kaget bonyok gue. Kenapa? Karena gue selama ini 20 tahun jadi dokter, gue gak pernah lihat yang kayak gini. Ini namanya mujizat. Tapi gue denger yang gini-gini tuh terjadi sama orang Kristen.
Waduh. kata seseorang yang Buddha. Kalau memang itu ya udahlah, ini iman lah, ini Tuhan lah, apalah gitu, nggak ada lagi. Nah dari situ bokap gue juga percaya Tuhan, dan mereka terjun ke dalam dunia pelayanan cepet banget karena status sosial dan status ekonomi mereka sangat diterima di gereja. Diminta untuk menjadi donor, diminta untuk memegang keuangan, bahkan satu titik dalam beberapa tahun dari yang nggak kenal, maksudnya nol banget tentang pengetahuannya tentang kekristenan, tentang Alkitab, dalam beberapa tahun jadi bendahara. Wah, langsung bendahara. Salah satu gereja terbesar di Indonesia pada zamannya sebelum pecah dan bubar. Tapi dalam 10 tahun itu mereka melihat dan mengalami dan merasakan kekecewaan, lepas kekecewaan terhadap gereja, pendeta, dan lain-lain. Bahkan kalau mereka ngelihat, dan yang gue bilang beruntung apa? Gue ngelihat ini semua, bonyok gue kurang beruntung karena mereka yang dikecewakan dan mereka yang sakit, dan mereka sampai akhirnya 10 tahun setelah itu mereka tidak ke gereja sama sekali. 10 tahun. 10 tahun ke gereja kurang lebih ya, ingatan gue. 10 tahun habis itu mereka tidak nyentuh gereja. Kenapa? Karena mereka melihat seorang hamba Tuhan, pemuka agama berdiri dan ngomong satu hal di depan jemaat, dan nanti setelah turun masuk ke ruangan ngomong hal yang berbeda kepada bendahara atau timnya gitu. Dan mereka melihat bagaimana pemuka agama itu mengatasnamakan Tuhan untuk sebuah tujuan yang behind the closed door tim inti tahu tujuannya ini begini, tujuannya pembangunan gedung. Mari kita katakan bahwa Tuhan keluar di mimpi saya dan dia bersabda bahwa saatnya kita memberikan keuangan kita. Kalau kita mengurus rumah Tuhan, maka Tuhan pasti mengurus rumah kalian yang lagi KPR. Tenang, Tuhan Maha Besar. Kalau kita mengutamakan rumah Tuhan dan kita bangun, dia pasti membangun rumah kita. Kalau nggak mau, salibkan dia. Tapi pas turun, masuk ke ruangan, kita bilangnya ruangan Maha Kudus gitu. Iya, Yang aduh. hanya ada tim inti kan. Gimana? Persembahan naik nggak? Dari tadi, kurang ya, berarti bahasanya kurang pas nih. Kayak gitu ngomong. Bahasa, iya, ini baru sedikit dari cerita gue punya segudang. Makanya bonyok gue sakit hati banget. Dan 10 tahun lamanya mereka tidak mau ke gereja. Kenapa mereka bilang? Karena kalau kita ke gereja, kita tetap punya iman terhadap Tuhan Yesus. Tapi kalau kita ke gereja, kita akan kehilangan iman ini. Kita makin tidak bisa mengerti apa yang kita baca di Alkitab dan apa yang terjadi di antara para pemuka agama. Kenapa bisa seperti ini? Mendingan untuk yang tadi Bang Yeri bilang bener banget. Untuk gue menjaga iman gue, biar gue tetap bisa jadi orang Kristen gitu, biar gue nggak lock out, gue nggak mau lock out dari server ini. Tapi kalau diterusin, kalau gue di gereja, kalau gue pelayanan, kalau gue ngerti dapurnya, mau nggak mau gue pasti lock out, gue nggak bisa. Jadi udah deh, gue di rumah aja berdoa sendiri. Tapi kan sebenarnya iman juga tidak dibuat seperti itu, harus ada dalam komunitas, berbagi. Tapi ya awalnya keresahannya itu. Nah yang paling stres buat mereka, tiba-tiba anaknya dipanggil jadi pendeta gitu kan. Nah itu udah perjuangan dan iman. Anakku, traumaku. Nulis buku gue nanti. Bagus tuh. Buat sinetron tuh. Anakku, traumaku. Enggak, soalnya ya kita maksudnya gini, itu kan yang membuat akhirnya nilai-nilai sakral itu jadi bahan ejekan dan hinaan, ya enggak? Orang ketawain soal persembahan sekarang. Orang ketawain soal kesembuhan. Lu tahu ini kan parodi lagu-lagu kesembuhan ya kan, bawa kursi roda lah, bawa inilah. Sehingga nilai-nilai sakralnya ya nggak heran kabur gitu kan. Nah sedangkan ada momen-momen tertentu kita butuh nilai sakral itu. Betul. Tapi sekarang udah jadi bahan ejekan dan bahan komedi kasarnya. bahan komedi yang sehingga makanya kerinduan untuk back to basic, mematahkan lautan itu sehingga kita bisa menyeberang di daratan yang sehat, understanding yang sehat, sehingga kita nggak rohani 9 kejiwaan 3 gitu loh. Iya, benar. Iya kan? Iya kan? Lebih jago nengking setan dibanding bilang sayang sama anak tuh misalnya kayak gitu kan. Nah sehingga makanya passion untuk balik to basic itu sebenarnya salah satu menu di safe space sehingga betul. kita tidak terhilang di lautan petuah. Ya itu gue tuh juga sebenarnya tuh ada keresahan juga kayak tentang sebenarnya gue pengen nanya kalian sebagai pemuka agama, apalagi Ko Brian punya gereja kan waktu itu kan kayak Sudah dulu.
pada saat ini direkam. It was. Kayak sebenarnya seorang pendeta, ini karena ngomong kita ke Kristenan ya. Iya. Seorang pendeta tuh boleh nggak memperkaya diri melalui rumah ibadah? Itu yang selalu jadi di kepala gue. Boleh nggak sih sebenarnya? Gue tuh melihat banyak banget pendeta yang kok mewah banget gaya hidupnya, sedangkan jemaatnya tuh terkadang mereka ke gerejanya aja harus naik kendaraan umum. Oke. Gitu. Boleh nggak sih sebenarnya? Nah sebenarnya gini, gue jawab dulu ya. Karena kita itu mengadopsi doktrin. Semua yang kita lihat ada base doktrinnya, teologinya. Makanya awal-awal 2000-an berkembanglah yang orang bilang teologi kemakmuran. Yang which is itu juga adopsi dari luar. Kan kita lumayan suka niru ya. Ya kan Hillsong nih, Bethel nih, Singapura nih, Korea nih gitu. Jadi makanya kan nggak ada gereja pakai angklung, apalah kearifan lokal apa itu. Iya benar. Pakai batik nggak ada. Orang Sundaan itu nggak ada. Mungkin dia takut tadi sawer juga lagi ya. Gue pernah ditanya kepada pemimpin biduan Daud, Bang tuh di sawer apa enggak? Pemimpin biduan. Ya nggak gitu, itu kan penempatan. Tapi masih sawer, bininya datang ke jewer tuh, sawer lu. Nah akhirnya berkembanglah itu, besar pasti benar, kesakralan di situ. Jadi orang mempercayai bahwa kondisi kerohanian orang harus diukur. Nah dimuncullah ukuran-ukuran itu. Jadi ada takarannya ya. Ada takarannya. Jadi kayak orang mobil mewah lebih gampang dapat parkir, pendeta besar dan spektakuler lebih gampang dapat privilege dibanding yang enggak. Itu semua dibangun, makanya lo lihat bangku pertama dan kedua ke belakang pasti beda. Iya dong. Itu kan mengidentifikasikan bahwa Anda berbeda yang duduk di kedua. Anda dengan jubah akan lebih dihargai dibanding Anda yang enggak. Gereja mana itu? Jadi penasaran deh. Makanya sekarang orang kesel, kenapa? Jubah di Tokped. Ini kan Tokped. Ini Tokped ya guys ya. Iya makanya. 110.000 nih. Ini 65. Gitu. Nah, jadi itu akan akhirnya ya jelas kalau kita tidak setuju ya akan dibalas dengan argumen doktrinal gitu. Nah kalau menurut pandangan gue yang paling sehat adalah kita tidak memisahkan sakral dan sekuler. Itu yang pertama. Jadi oke, tapi dengan dua kaki sendiri. Nah sekarang dipisah. Jadi kan ini adalah kelas 1 di surga, yaitu yang sakral, ya kan, yang level 1, yang ini remahan Astor. Level 2. Karena dipisah sakral dan sekulernya. Padahal tidak gitu. Nah sehingga kalau tidak berarti kan orang bisa dalam tanda kutip memperkaya diri menurut iman dan kepercayaan dia dan effortnya dia, bukan dari meng-create sesuatu termasuk dari ministry, gitu kan. Makanya itu yang buat orang capek masalah keuangan. Lo kok nggak mau nabur sekarang? Aku males karena kalau gue nabur, ntar diputerin. Waduh, ya makanya gue lihat sekarang tuh kalau ada sebuah pabrikan kendaraan mengeluarkan series terbaru ya kan, kendaraan Mercy baru, wih, si gembala ini udah punya ini, pendeta ini udah punya ya kan. Kalau lu gimana? Uangnya dari mana sih? Dari keringat jemaat ya bensinnya tuh ya. Jadi kalau kata gitu bukan bensin, keringat jemaat itu. Ngeri banget. Ya kalau kita pakai standar cara berpikir pada umumnya kita sebenarnya udah bisa tahu lah. Itu kan masalah etika dan moral. Cuma ada dasar doktrinnya gue pengen kata, sehingga ya kita pilih aja. Kalau gue sih dari gini prinsip gue, pewahyuan yang buruk merusak pewahyuan yang baik. Daripada gue jadi sama, mending gue cabut. Nah iya, daripada merusak itu semua kan. Makanya gue punya satu pengalaman orang nih, dia ditunjuk sebagai ya lumayan petinggi lah di gereja gitu loh. Nggak mungkin gue sebut nama dan gerejanya di mana. Pokoknya awal-awal dia pelayanan, gue inget banget dia kendaraannya cuman Honda Kirana. Gak tau lah ya kayak apa ya motornya ya kan. Diangkat lagi jadi seorang petinggi di gereja tersebut. Pas nenek gue meninggal, tiba-tiba datang turun dari Alphard. Wah, cepet banget perkembangannya. Cuannya banyak banget ya guys ya. Kira gue bininya turun tas LV sekian 60-an juta kalau nggak salah, kayak wah ini uang siapa ya, kayak dulu Honda Kirana deh. Dan yang gue tahu tuh dia cuma jadi seorang ya pemuka agama itu doang, bukan dia punya bisnis segala macam. Iya. Itu kayak dosa nggak sih kayak gitu loh. Kalau kita berasumsi dia menggunakan uang gereja untuk
hidup foya-foyanya Iya, gitu loh. iya. Kalau menurut lu gimana kok? Dosa nggak sih sebenarnya kok? Itu yang pertama tadi kan udah tuh teologikal. Kalau bagi gue lebih simple, bukan lebih simple lah. Maksudnya lebih etikal dan moral aja. Karena kalau kita dipanggil Tuhan, kita mengkomitkan diri kita untuk menjadi pemuka agama, untuk membangun yang katanya punya Tuhan, ya secara etika dan moral kita harus mengutamakan prioritas itu dulu gitu kan. Masalahnya balik lagi, makanya gue bilang balik lagi pada hati, karena di satu sisi kita nggak bisa terlalu cepat ngebilang oh gila kok dia mobilnya berubah. Siapa tahu yang kayak tadi lu bilang kan, dia punya bisnis lain lah, dia dapat warisan lah, ngkongnya meninggal tiba-tiba dapat duit banyak. Kita nggak tahu, tapi balik lagi hatinya kan. Nah, gue menemukan yang paling masalah di Indonesia adalah kan gini, kita antara, kayak gue selalu bilang, kita antara menjadi bagian dari solusi. Kalau kita nggak jadi bagian dari solusi, maka kita bagian dari masalah. Dan gue setiap kali ngomong kayak cerita tentang kalau gereja begini begitu dari apa yang gue lihat di orang tua gue memutuskan untuk menjadi bagian dari solusi. Makanya ada masanya waktu itu gue memutuskan, gue pengen jadi pendeta. Gue mau membangun gereja dengan harapan bisa membangun gereja yang lebih sehat, seperti yang tidak kita lihat selama ini. Dan salah satu yang gue temukan, masalah terbesar adalah kalau ngomongin finance ya, institusi agama di Indonesia itu tidak diawasi. Jadi gue kan bikin bangun gereja tuh secara tertulis kan, gue masuk ke satu sinode yang sinode terbaik banget, suportif banget. Tapi di semua sinode manapun itu agama nggak diaudit. Gereja gue, ya kan? Kenapa gue bilang gereja gue? Ini gereja punya Tuhan. Tapi pertanggungjawabannya gue. Kenapa? Ternyata pada saat gue membangun gereja, satu nama doang, nama Brian Syawarta. Dan secara hukum itu gereja, secara hukum bukan punya Tuhan. Iya. Secara hukum itu gereja Brian Syawarta. Nanti gue bikinin rekening bank atas nama gereja gue. Yang bisa berhak ngakses uangnya siapa? Siapapun yang gue pilih untuk menjadi namanya. Kalau itu gue, ya itu gue. Makanya kebanyakan gereja yang pendetanya suaminya, keuangannya dipegang istrinya, terus nanti sama mertuanya, ya keluarga aja gitu kan. Jadi kekaisaran. Jadi dan pada manusia, kita manusia kan gak ada yang sempurna. Pada saat kita nggak diawasin, ada uang numpuk di situ. Susah sekali untuk menaruh hati ini di tempat yang benar. Iya kan, kayak makanya waktu itu gua dari awal kita memutuskan bersama-sama, ada gua, istri gua, ada beberapa orang teman-teman gue yang memulai, kita putusin beberapa hal. Nomor 1, kita percaya bahwa karena udah terlalu banyak gereja agama yang memakai doktrin teologi, lu harus memberi perpuluhan, persembahan, dan ada yang bahkan bilang kalau lu nggak ngasih, lu nyuri dari gereja, lu nyuri dari Tuhan, lu bakal dikutuk, menakut-nakuti orang, sampai ngeluarin duitnya, sampai keluarganya nggak cukup makan, anaknya nggak bisa sekolah, harusnya di luar negeri jadi di dalam negeri, semata-mata kenapa? Biar dipastikan rumahnya di Taman Eden Residence gitu kan. Ya itu kayak hal-hal yang kita taruh gitu. Terus gue nggak boleh sebagai pendeta, gue nggak bisa mengakses keuangan gereja. Ada orang lain yang mengakses, yang bukan memiliki hubungan saudara dari gua gitu, tidak ada hubungan ini. Terus apalagi gua nggak tahu isi gereja berapa tuh, uangnya berapa, gua nggak tahu yang ngasih siapa berapa. Kalau nggak kan gua ngelihat semua komunitas kita tuh kayak duit gitu kan. Oh, lu ngasihnya banyak. Lihatnya akhir bulan lagi. Tanggal 25 tuh biasanya. Terus nanti dengan iming-iming datang kayak, bro, gimana bisnis? Ada yang bisa gue doain nggak? Kenapa? Gara-gara pemberiannya menurun bulan ini nih. Jadi butuh suntikan tambahan nih. Betul gitu. Iya. Jadi balik lagi, basic lain tentu itu nggak benar. Gila lo, memperkaya pribadi dari duit. Gue nggak berarti bilang pemuka agama harus miskin. Iya. Itu enggak. Dan semua yang tajir pasti kayak gitu, enggak lah. Iya, tentu enggak. Cukup harus selama bisa, ya kan? Decent, kalau bisa berkelebihan dan cukup bisa memberikan pada orang, iya. Tapi kan kita ngomongin taraf yang nggak masuk akal. Taraf yang tadi tiba-tiba kalau di luar negeri ada yang naik pesawat jet, punya pesawat pribadi, yang di dalam negeri mobilnya tiba-tiba berubah, tasnya LV gitu kan. Makanya gua sama istri kita dari awal memutuskan kita tidak mau menerima sepeser pun dari gereja. Kita bekerja sendiri sebagai pembisnis. Ya bahkan, itu ya buat gereja-gereja aja gitu ya kan. Iya, dan bahkan kita pingin menjadi pemuka agama yang memberikan contoh, yang kayak Biari bilang bagaimana lo hidup. Jadi kita nggak minta orang untuk ngasih, kita bilang nih kita juga ngasih kok
Kalau mau ikutan boleh, kalau nggak apa-apa gitu kan. Memberi dengan contoh. Lebih make it simple aja sih. Kadang ribet tuh. Makanya waktu itu sampai ada yang gue bilang tuh ada petisi di change.org itu kan untuk mengajak sekian puluh ratus ribu orang untuk menandatangani untuk mengaudit mega church. Berarti kan ada Right. trust issue kan di situ kan bahwa uangnya kemana, larinya kemana, sampai sekian kelompok ribuan orang tuh sampai bikin petisi tersebut ya kan. Makanya gue juga ngisi sih petisinya karena jujur gue penasaran karena sebegitu mewahnya kehidupan mereka, sedangkan banyak jemaat yang sebenarnya butuh untuk dibantu juga gitu loh. Banyak gereja-gereja di daerah yang bangunannya cuma dari papan doang yang udah mau roboh setiap hujan bocor. Kenapa sih uang yang kalian punya sebenarnya kalian lempar ke situ nggak sih? Kalau emang kalian lempar, kenapa mereka masih seperti itu gerejanya? Itu yang di kepala gue gitu loh selama ini. Dengan uang aset gereja kalian yang bermiliar-miliar itu Itu sebenarnya gue. Itu tuh kalau ngomongin tentang keuangan, di situ aja audit. Iya bener. Itulah kenapa dari awal dulu pas kita ini gue kayak ngomong, gue nggak membanggakan gereja yang gitu karena udah ditutup, udah nggak ada lagi ibadah dan keanggotaannya, jadi tenang aja. Tapi dari awal kita memutuskan kita akan diaudit sama perusahaan yang memang profesional mengaudit Keuangan. organisasi-organisasi dan bisnis-bisnis lainnya. EY ini. Nggak sampai segitunya. pakai EY. Lokal. Lokal. Iya. Tapi paling nggak diaudit dan dilihat gitu kan. Makanya gue selalu bilang kalau misalnya perpuluhan itu nggak perlu, tapi nggak artinya kita jadi pelit, kita bermurah hati lah. Tapi lo mau kasih ke orang yang membutuhkan ya kasih. Kalau mau kasih ke gereja juga kasih. Tapi gue bilang alangkah baiknya pada saat lo mau memberi, pastikan dia sehat. Iya. Keuangannya diaudit nggak? Yang pegang rekening banknya siapa? Istrinya kah? Atau orang lain gitu kan? Itu maksudnya ya nggak semuanya seperti itu. Nggak cuma- semuanya. Mungkin Ini kan emang basicnya apa, businessman kan. Pembahasan safe space bahwa betul. keresahan ini kan kita cuma ngomongin di dalam hati aja, sama di ruang-ruang belakang. Iya teman-teman sudah dengar ya, ini ngeri teman-teman. Saya nggak tahu ya kalau saya putarkan ini apa yang akan terjadi. Karena kemarin saya putarkan yang Gilbert, itu sudah banyak sekali yang marah, bahkan sudah ada yang WA ngamuk-ngamuk. Sudah ada yang WA maki-maki saya dengan mengatakan ya kata-kata jorok lah gitu. Jadi memang kalau kita eksploitasi yang beginian, kita bongkar yang beginian, ini resikonya gede gitu. Dibandingkan kita debat ya, kalau kita debat kan kita cuman adu argumen, dan biasanya juga mereka sudah tidak peduli. Karena apapun data yang kita berikan, doktrin yang sudah masuk ke otak mereka itu sudah membuat otak mereka tuh nggak bisa lagi menerima hal lain. Mau itu kebenaran, mereka udah buta gitu. Sama kayak orang bucin gitu. Orang lagi bucin, kamu mau bilang apapun tentang pasangannya, ya kamu mau bilang apapun tentang hubungan mereka, nggak akan didengar. Mungkin kalian pernah melihat teman kalian lagi bucin, kalian nasihati, dia nggak akan dengar. Nah, seperti itulah orang-orang yang sudah terdoktrin. Tetapi dengan kita tampilkan video-video seperti ini, biasanya bisa merangsang akal mereka. Karena yang kita tampilkan ini kan data. Yang kita tampilkan ini kan pernyataan dari sebelah, dari orang-orang sendiri gitu, internal mereka. Sehingga biasanya mereka akan mulai berpikir. Tetapi resikonya adalah, ya channel-channel yang tampilkan ginian itu akan jadi incaran, akan jadi ancaman dianggap. Ya, bahkan bisa jadi, ya mungkin saya akan coba dilenyapkan lagi sama mereka ya. Jadi kadang-kadang ngeri-ngeri sedap juga bahas yang ginian. Resikonya terlalu gede. Lebih enak diskusi di TikTok. Diskusi di TikTok kita nggak pusing-pusing daripada kita bongkar ginian, cari videonya, nonton satu-satu video orang-orang sebelah, ya capek nyarinya gitu kan. Videonya misalnya 2 jam kita nonton, nanti cari lagi video berikutnya 1 jam nonton, gitu. Aduh capek. Tetapi ya ini kita harus lakukan karena saya lihat tidak ada teman-teman lain yang ngambil perjuangan ini. Hanya beberapa orang, ada Bamtri, Ustadz Edi Prayetno, Al Ayubi, Pepeng, ya, hanya beberapa orang. Jadi mau nggak mau kita akan fokus dengan perjuangan ini, dan kalian sudah lihat hasilnya ya, bagaimana kita menampilkan kecurangan demi kecurangan, dan fitnah yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang bertitle pendeta dalam menyampaikan tentang Islam. Nah, inilah yang membuat
orang-orang di sebelah tuh makin memandang remeh Islam. Kalian bisa lihat, mereka seakan-akan, wah Islam tuh cuma 2,5, orang-orang miskin, kita 10%, fasilitas kita luar biasa, dan sebagainya. Ini kan membuat banyak orang makin negative thinking tentang Islam. Dan belum lagi ada beberapa pendeta juga sering sekali tuh, ngejek-ngejek ya, oh yang di sebelah, sepupu kita itu, tutup semua, macam ninja. Macam ninja gitu kan. Padahal Indonesia ini kan warna-warni, bla 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 gitu kan. Belum lagi mereka nanti bawa tas tuh, ketakutan semua. Kalau ada yang bawa tas, maka semua orang akan ketakutan. Jadi mereka menjelek-jelekannya itu ya memang nggak to the point, pakai kalimat-kalimat sarkas, tapi itu banyak sekali. Banyak sekali, dan mungkin kita akan pelan-pelan tampilkan, supaya teman-teman tahu gitu. Kenapa banyak orang-orang di luar Islam itu mandang Islam jelek? Ya bukan tanpa sebab, mereka mandang kita gitu. Karena memang itu selalu disampaikan. Berita-berita jelek itu disampaikan, jadi orang-orang lihat Islam, wah nggak benar tuh. Coba kalian lihat. Kalian tes survei orang-orang di luar Islam. Apa pandangan kalian tentang Islam? Pasti poligami, perang, ngebom, sadis. Itu. Beda dengan kita melihat agama lain. Kalau kita lihat agama Buddha, ya patung Buddha gitu kan. Yang jelek-jeleknya paling itu. Wah nyembah patung gitu. Kalau mereka lihat kita apa? Penjahat gitu. Kalau kita lihat mereka paling ya anggap orang bodoh gitu kan, mau menyembah benda. Kalau mereka lihat kita, wah ini teroris gitu, penjahat, sadis gitu. Nabinya aja begitu. Inilah yang akan kita tampilkan. Ya memang ini akan menjadi pil pahit nih. Bagi banyak orang akan jadi pil pahit, tapi semoga dengan kita tampilkan ini, banyak orang-orang yang bisa tersadarkan. Karena tujuan kita adalah menyadarkan sebanyak mungkin orang-orang. Tidak lebih daripada itu. Jadi mohon dukungan dari teman-teman semua, mohon doanya, agar kita bisa terus mengudara, terus menyampaikan kebenaran ini. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.